Kenapa kalian gagal? Kenapa kalian sudah berusaha sekeras mungkin, tapi semesta tuh kayak nggak ngasih hal tersebut ke kalian dengan mudah? Kenapa jalan yang kalian tempuh itu sulit dan kalian ngerasa progres kalian itu stuck? Atau kalian ngerasa bahkan tidak berprogres sama sekali? Kita nggak ngomongin cuma diet dan latihan doang. Kita ngomongin semua hal di hidup kita. Meskipun saya bukan orang sukses, tapi saya juga belajar banyak dan saya harap apa yang saya sharing ke sini bisa humbly kalian terima dan kalian bisa aplikasiin ke semua hidup kalian. Karena dari semua cerita teman saya yang sukses, saya tuh terinspirasi dan saya ngerti gitu ternyata apa yang mereka lalui untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Sebelum itu, perkenalkan dulu saya Onyx Jaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. You don't get what you don't deserve. Kalian gak akan dikasih suatu hal yang memang kalian belum pantas untuk dapatkan. Saya punya analogi, yaitu adalah ketika kita main game. Misalkan kalian adalah main karakternya atau hero-nya. Bayangin hero kalian mulai dari level 1 dan kalian ingin mencapai sebuah castle atau sebuah kastil. Di mana di kastil tersebut ada harta karun ataupun ada end goal yang kalian mau capai. Dalam perjalanannya kalian harus keluarin effort, kalian harus lawan monster-monster, kalian harus ibaratnya leveling up your skills. Dan ketika kalian mencapai kastil atau castle tersebut, kalian harus menghadapi sebuah monster atau sebuah sosok yang sangat-sangat kuat gitu. Itu adalah analogi hidup sebenarnya. Ketika kita ingin mencapai sebuah goals, kita harus melalui proses dulu. Kita harus keluarin effort dulu. Dan seiring berjalannya waktu, seiring lebih banyak lagi yang kita sudah lakukan, maka monsternya itu akan semakin besar. Jadi dalam perjalanannya, ketika kalian lagi bermain gitu misalkan, kalian lagi berusaha, maka kalian juga akan melawan monster-monster dan kalian akan mendapatkan experience atau mendapatkan skill-skill yang kalian butuhkan untuk semakin jago nantinya. Sama seperti hidup. Dalam perjalanannya, ketika kita ingin mencapai suatu hal yang besar, maka kita akan belajar, kita akan gagal, kita akan mencoba lagi. Bayangin ketika kita level 1, kita langsung teleport ke castle tersebut, kita langsung ngelawan boss yang paling kuat gitu. Kira-kira kalian well equipped nggak? Jawabannya adalah pasti enggak. Analoginya juga mungkin mirip seperti di kehidupan. Ketika kita lihat ada banyak sekali orang-orang generasi kedua atau ketiga, penerus harta gitu ya, itu lebih mudah untuk gagal. Mereka mungkin nggak ngerti effort atau tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai titik tersebut yang dilakukan oleh generasi yang pertama. Jadi nggak mungkin semesta ini langsung kasih kalian, oh ini kamu langsung ke sana. Nggak mungkin. Ketika seseorang meminta untuk menjadi lebih bijak, maka semesta akan kasih kalian kesulitan. Ketika kalian ingin lebih sabar, maka semesta akan kasih kalian cobaan. Nggak akan dia langsung kasih kalian ting jadi gitu. Nggak. Karena kalian harus lewatin prosesnya. The process of getting the thing will make you worthy. Atau prosesnya itulah yang akan membuat kalian pantas. Sama seperti ketika kita diet. Jika kita menggunakan let's say Ozempic gitu ya. Meskipun saya tidak against Ozempic, kita harus juga melatih kebiasaan kita sehari-hari juga. Atau kita punya pola hidup sehat ya. Karena itu ibarat kayak membantu, tapi jika bantuan tersebut hilang, apakah kalian bisa untuk memanage kehidupan kalian dan juga diet kalian? Jawabannya adalah tergantung kalian masing-masing. Kenapa kok kita harus lewatin effortnya? Karena dalam effort tersebut kita akan gagal seperti yang tadi saya sebutkan. Kita akan belajar. Dan skill itu hanya dibangun dari kita belajar. Gak ada skill yang didapat secara cuma-cuma. Yes, kalian ada tendensi atau ada kecenderungan natural untuk lebih hebat dalam satu bidang. Tapi bukan berarti dengan itu aja udah cukup. Enggak. Kita juga harus tetap work hard. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa banyak orang gagal kalau gitu? Semua orang itu tahu untuk mendapatkan hal yang besar kita harus kerja keras. Bukan cuma kerja keras, bahkan kita harus kerja pintar. Saya mau bilang ke kalian, alasan utama seseorang itu gagal, apalagi misalkan di latihan yang saya sering lihat itu adalah banyak dari mereka itu quit early. Banyak dari mereka berhenti ketika mereka ketemu kesusahan atau kesulitan pertama mereka. Mereka expect dalam perjalanannya semuanya akan mulus, semuanya akan mudah. Karena mungkin mereka lebih sering dengar influencer yang ngomong kayak, oh latihan itu gampang kok, enjoyable segala macam. Yes, itu harus enjoyable. Tapi tetap ada something yang kalian harus korbankan gitu. Yang kedua, orang-orang itu tidak mengerti seberapa sulitnya itu gitu loh. Maksud saya gini, kita semua tahu semua hal yang besar itu pasti sulit. Tapi level standar sulitnya itu nggak semua orang tahu gitu loh. Misalkan let's say untuk mencapai titik A gitu ya, sebuah titik gitu. Orang yang sukses itu ngeluarin let's say 1000 gitu effortnya. Orang yang lain yang gagal itu cuma menganggap bahwa oh 100 itu udah cukup. Padahal nggak cukup. Sebenarnya kalian kurang gitu loh. Jadi itu yang akan membedakan orang sukses dan juga orang yang tidak sukses. Yaitu adalah pengetahuan mereka atau kesadaran mereka akan seberapa banyak kerja yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah progress is built through iteration. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa progress is made through repetitions. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Karena kalau kita ngelakuin hal yang sama terus, maka kita akan ada di tempat yang sama terus. Progressive overload ataupun konsep semakin berat di latihan itu ngomongin soal iterasi.
Gimana cara kalian bisa untuk iterasi atau tambahkan terus setiap kita melakukan sebuah repetisi. Jadi bayangin kalian dari Senin minggu pertama ke Senin minggu kedua, ketiga, keempat, itu semua harus diiterasikan dan dibuat lebih menantang dan lebih baik. Sama seperti ketika saya kerja ya, ataupun ke klien saya pasti akan selalu nge-challenge mereka. Kenapa banyak dari klien saya berhasil? Karena saya terapkan itu ke mereka. Iteration, always learn, selalu belajar dari kesalahan. Dan yang terakhir adalah kebanyakan orang tuh fokusnya itu pengen dibilang benar. Pertanyaannya simple, kalian mau benar atau kalian mau sukses? Pertanyaannya simple juga, kalian mau benar atau kalian mau mendapatkan hal yang kalian inginkan? Karena bisa jadi ketika kita benar, kita belum tentu mendapatkan hal yang kita inginkan. Orang yang ngedoubt atau orang yang meremehkan kalian itu akan lebih banyak benarnya, atau will be right most of the time. Karena dari nature-nya kalian akan gagal terus. Dan let's say 9 percobaan pertama kalian gagal dan 1 percobaan terakhir kalian berhasil. Maka orang yang meremehkan kalian itu akan benar 9 dari 10. Secara tertulis mereka benar. Tapi di percobaan ke-10 kalian sukses dan kalian cuma butuh 1 kali aja untuk sukses untuk mendapatkan hal yang kalian inginkan. Ya pertanyaannya makanya balik lagi, kalian mau benar atau mau sukses? Kalau misalkan kalian mau sukses ataupun pengen mendapatkan goals yang kalian inginkan, maka ya just keep doing it. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kebanyakan orang itu quit early ketika mereka sulit gitu. Dan menurut saya kesuksesan seorang ataupun teman-teman saya yang sukses gitu yang saya lihat ya, itu adalah kemampuan mereka untuk mencoba dan mencoba. Kita ngomongin juga kemampuan mereka untuk endure ketidakpastian. Misalkan ketika kita diet juga berat badannya naik turun padahal kita udah stick to the plan. Itu semua akan terjadi. Dan kalau kalian quit, itu berarti kalian kalah. Dan kalau kalian tidak quit, maka nggak ada kata kalah. Saya Daonik Senjaya, saya harap video ini membangunkan kalian dan jangan lupa share ke teman kalian yang juga lagi berjuang untuk kesuksesannya.